Ya Allah, sumpah ini pengalaman nggak tahu kayak gimana ya. Ini aku harus banyak-banyak istighfar sih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku nggak nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener mesum, bener-bener ya Allah. Aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udah dia kan mungkin kedorong gitu kan. Karena aku nggak nyaman dia nempel-nempel itu, aku langsung pergi guys. Waktu dihajar aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium hajar aswad, alhamdulillahnya. Tapi setelah itu kepotong sama azan subuh, dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah ketika aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh ke muntazam mau berdoa di situ, dan aku tuh pengen megang, aku tuh bisa masuk ke barisan yang ke muntazam tuh di depan persis dia megang, ya Allah. Dia benar-benar kayak megang bawahku, dan itu aku pikir tuh orang nempel tuh kata memang ngedesak-ngedesak, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung ini tangannya. Ya Allah, sumpah ini pengalaman. Ternyata bukan hanya nempel-nempel tapi megang bawaku. Wele. Nempel tuh kata memang ngedesak-ngedesak, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung ini. Dan aku tuh bisa masuk ke barisan yang ke muntazam tuh di depan persis dia megang, ya Allah. Dia benar-benar kayak megang bawahku. Nah, dia megang bawaku. Bawamu yang mana yang dipegang, Non? Halo non jilbab. Dia pegang bawamu yang mana? Bawa dagu kah, bawa kaki kah, atau bawa yang lain? Ya kasihan kawan-kawan ya. Ini benar-benar pelecehan loh sebenarnya, pelecehan, dan ini harus dihukum sebenarnya ya. Ini di rumah Allah loh. Di rumah Allah ini seharusnya ya, kalau saya tuan rumah ya kalau saya tuan rumah, ada orang yang berbuat mesum di rumah saya dapat, saya hajar itu. Benar loh. Masa di rumahku kau nggak hargai aku sebagai tuan rumah? Tapi nggak tahu kawan, mungkin itu sudah tradisi kali ya. Atau mungkin itu sudah mungkin ya, jangan-jangan itu memang sudah masuk dalam ritual atau gimana ya. Ya karena kejadian seperti ini bukan hanya sekali dua kali saya dengar, sudah banyak kali saya dengar kejadian-kejadian seperti ini. Bahkan Anda bisa, kalau anda nggak percaya ya, Anda bisa searching di Google ya, bagaimana terjadi hal-hal semacam ini di Ka'bah ya. Ini sampai megang-megang bawa apa nih, saya juga bingung ini. Ada nggak yang bisa jelasin bawa apa yang dipegang sampai dia nangis gini loh? Aku pikir tuh orang nempel tuh kata memang ngedesak-ngedesak, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung ini tangannya. Nah, sampai megang-megangi, giniin tangannya. Aduh, ini seru dia kawan-kawan ya. Coba kita lihat ini kawan-kawan, beberapa komentar netizen ya. Makanya jangan terlalu percaya di situ, katanya tanah suci. M saja sudah punya istri banyak, maka jangan salah memilih keyakinan untuk beragama. Kata umiku, biasanya apa yang didapatkan saat kita umroh atau haji itu adalah balasan atas ganjaran sesuai dengan kebiasaan kita. Ya ampun, emangnya perempuan ini kebiasaannya apa sih? Kebiasaannya pegang-pegang cowok punya gitu? Kita tidak bisa membatasi ya ribuan bahkan jutaan manusia dari beragam negara dengan segala keberagamannya. Kalau sampai ada yang bersikap tidak senonoh, ya keliru, adalah oknum ya, karena sangat jelas tuntunan dan aturan kita dalam beribadah juga beragama tidak diajarkan hal-hal seperti itu. Lah mbak, kan yang laki-laki setelah mati dikasih 72 bidadari, maka saat di dunia mereka yang kebelet, yang mau coba
coba nyari bidadari di dunia. Makanya carilah ajaran kebenaran yang dari Tuhan, yang benar, berpikir sehatlah Mbak. Kenapa sedih Mbak? Aduh, saya membaca komen jadi sangar saya ini ya. Mending uangnya dibagikan fakir miskin yang ada di sekitar kita langsung. Lebih berguna bagi mereka daripada pergi ke sana dilecehkan orang-orang beriman tapi moralnya. Tapi kan ada ayat hadis ya kalau nggak salah ya yang mengatakan tidaklah mencuri kalau mencuri dengan keadaan beriman. Kalau saya salah minta maaf lah ya. Saya pernah dengar bahkan pernah baca itu kalau saya nggak salah ya. Tidaklah berzina kalau dilakukan dalam keadaan beriman ya. Nggak apa-apa Mbak, kan ajaran Mbak ini munafik itu sudah syariat. Ya, nggak apa-apa adek sayang, yang penting kamu baik-baik aja sampai balik Indonesia, maklumi aja deh, namanya juga kita di kandang orang ya, kita pasti jadi ayam betina saja, cobaan itu macam-macam. WK agama yang sempurna gitu Mbak, yang sabar ya. Ya jujur ya, saya cukup prihatin dengan apa yang dialami oleh Mbak yang cantik ini ya. Dan inilah pelajaran berharga ya. Ternyata rumah Allah yang katanya tanah suci ya, sebenarnya suci nggak sih? Ya, seharusnya orang ke sana datang dengan rasa takut ya, karena kesucian tempat itu, tapi rupanya ya entahlah kawan-kawan ya. Makanya kita bersyukur ya, sebagai orang Kristen nggak ada tanah-tanah suci segala macam ya. Ya karena apa, di dunia ini tidak ada yang suci hanya Tuhan. Ya, dari dimanapun kita berada kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang suci yang bersama-sama dengan kita. Maka kita harus berlaku hidup yang suci ya, karena walaupun tidak dilihat manusia tapi Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kamu perbuat, baik atau jahat dia tahu ya. Jadi kita bersama-sama dengan ada Tuhan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi dimanapun kita berada kita harus jaga sikap hati kita ya, hidup kita, karena mata Tuhan melihat kita. Oke, itu dulu deh videonya. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Sangat-sangat kita merasa kasihan dengan apa yang dialami oleh seorang wanita berjilbab ini. Bagaimana dia yang ingin rindu mencari kebenaran dan bahkan ingin berjumpa dengan Tuhan lewat tanah suci yaitu Mekah, tetapi yang ada dia diperlakukan dengan tidak baik di sana. Saudara, saya mau katakan yang menjadi pelakunya adalah oknum, dan kita sebagai umat manusia hanya bisa merasa kasihan melihat wanita berjilbab ini, dan kiranya pemerintah yang ada di sana segera ya menangkap para pelaku-pelaku supaya tidak lagi menjadi banyak yang menjadi korban seperti wanita berjilbab ini. Saya tahu wanita berjilbab ini memiliki kerinduan yang dalam untuk mencari Tuhan dan bahkan untuk mencari sesuatu yang mungkin membuat hidupnya makin baik, makin dekat kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, benar apa yang disampaikan oleh Bang Fapel 88 ini, bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang suci, hanya Tuhanlah yang suci. Nah, saudara, jelas dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus Kristuslah jalan satu-satunya ke surga. Yesus Kristuslah jalan satu-satunya keselamatan itu sendiri. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Hanya oleh nama Yesus kita bisa diselamatkan. Hari ini kita yang mau mencari jalan yang lurus, Yesuslah jalan. Hari ini kita yang mau mencari kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang lebih baik dan segala yang baik, Yesuslah hidup yang kekal. Hari ini kita yang mau mencari keselamatan, kepastian, Yesuslah kepastian, keselamatan itu sendiri. Saudara, apa yang saya sampaikan ini, banyak orang-orang benar, banyak orang-orang hebat ingin mendengar apa yang kamu dengarkan dari firman Tuhan, tapi mereka tidak mendengar. Ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi mereka tidak dapat melihat. Teman-teman,
Apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara memberkati dan mengedukasi, sehingga saudara-saudara kita khususnya dari seberang yang membaca komentar saudara, mereka terberkati, mereka mendapatkan sesuatu yang berguna bagi mereka, dan mereka mengenal bahwa Anda adalah pengikut Kristus. Tuhan berkati kita. Shalom.